kasih staf saya dan yang saya hormati Bapak RW 1 sampai 13 dan yang saya hormati Bapak RT dan Ibu RT yang sudah hadir dan saya hormati juga nih Ibu RW dan yang saya hormati Ketua PSM dan yang saya hormati Dimas kita dan alhamdulillah aktif terus dan yang saya hormati Ketua BUMDes, Ketua LPRD, Ketua PKK dan Ketua LPRD. Dan yang saya hormati semua yang ada di sini, yang saya tidak disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat tadi saya. Mohon maaf melanjutkan pimpinan kita Pak Lurah untuk minggu ini. Pertama tadi mengenai masalah DPD, ya calon DPD. Jadi banyak warga nanya katanya kepada RT atau Bu RT ya cuma nggak tahu RT berapanya. Ada warga nanya katanya nggak pernah tahu katanya. Jawabnya bingung dari RT nya. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Namanya kita mingguan ini kan setiap provinsi dijelaskan. Ya jangan sampai ada warga nanya untuk perjalanan DPD ini nggak tahu apa sih syaratnya kan gitu. Kan sudah jelaskan syaratnya itu minimal ijazah SMP ya, terus surat pengakuan baik SKJ, bikinnya di Polres, terus sama bikin keterangan kejaksaan ya. Nah terus juga harus penduduk Cikarang Kota Pak ya, berdomisili Cikarang Kota, bukan orang luar baru domisili di sini langsung bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD, itu nggak bisa, palingnya minimal 1 tahun ya. Nah terus apabila ada perangkat desa mencalonkan diri kalau dia cuma cuti, nah nanti pelayanan kita bagaimana ke depan akan terganggu, betul? Nah ini karena undang-undangnya peraturan bupati yang mau nggak mau kalau memang perangkat desa mau mencalonkan diri ya silakan mengundurkan diri ya, jangan cuti, kita biar konsekuen gitu ya. Menang kalah kan kita nggak tahu, kalau memang kalah ya sering main ya, betul kan? Nah, kalau menang nanti alhamdulillah itu jangan sampai terjadi. Nah ini perempuan ini pemilihannya bukan di dusun ya, di kantor desa dibikin 3 dusun jadi 1, berarti 3 TPS. Nah, maksimal 3 tergantung kebutuhan pimpinan kita, pemerintah desa kita. Kalau memang punya 3 perwakilan perempuan nggak ada masalah ya, minimal 1. Nah Cikarang Kota ini kan untuk sekarang ini kan ada 2. Nah kalau memang keterwakilan perempuan masih kurang, bisa kita maksimal 3 gitu. Jadi perempuan ini untuk mewakilkan ya aspirasi perempuan, pemilihnya juga perempuan bukan laki-laki. Makanya setiap RT dibagi 30 pemilih hak pilihnya, 9 pemilih perempuan, 21 pemilih laki-laki gitu. Jadi jangan salah paham, nanti tanya di mana pemilihannya nggak tahu. Nah, kalau laki-laki pemilihannya dia tiap dusun ya Pak, tiap dusun. Nah, jadi per dusun. Makanya tinggal Bapak Ibu sekalian yang mau mencalonkan diri atau warganya silakan gitu. Kita yang tadi pimpinan kita sampaikan, kita demokrasi ya, kita ini bukannya aklamasi itu musyawarah namanya. Nah kalau musyawarah itu berarti ditunjuk. Nah kalau demokrasi kita berarti warga yang memilih gitu. Ini sangat bagus menurut saya, karena apa? Tidak seperti pemerintahan sebelumnya main tunjuk saja kan gitu. Jadi benar-benar ini permintaan warga ini harus kita turuti, harus kita penuhi. Berarti ini dia yang pantas menjadi BPD gitu. Jadi BPD itu nanti kalau misalnya menang, berarti kan di Cikarang Kota ini 9, 3 perempuan, 6 laki-laki.
Nanti tinggal musyawarah kalau sudah menang siapa yang mau jadi ketua, gitu. Bukan dari pusat yang menjadi ketua, tinggal musyawarah internal anggota BPD siapa yang siap yang mau menjadi ketua. Gitu. Nah, jangan cuma sekedar punya jabatan saja jadi BPD, ya. Jangan cuma hanya punya gaji saja. Karena apa? BPD itu badan pemusyawaratan desa, ya. Jadi harus bisa membawa aspirasi warga, apa kekurangan warganya, sampaikan ke pemerintah desa kita, ya. Jangan cuma nyalon tapi nggak ngerti, gitu. Tapi harus belajar. Semuanya juga kita ini juga nggak ngerti awalnya kan di pemerintah desa. Tapi karena kita mau belajar, insya Allah kita bisa, gitu. Jadi kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa. Jangan sampai kita punya nama, punya jabatan, cuma sekedar ngambil gaji aja. Gitu. Jadi setiap perbuatan itu dipertanggungjawabkan, gitu. Jangan sampai BPD, RT sekelas RT aja, kalau ada masalah tetap ada tanggung jawabnya, gitu. Cuma jangan sampai perangkat desa kita ini berbuat masalah, pimpinan kita yang kena, gitu. Jangan sampai seperti itu kayak desa-desa lain. Ya, kita jaga, saling menjaga. Ini mohon maaf nih. Kita ini kalau dengar omongan dari orang-orang, kalau bisa tampung dulu, jangan langsung kita ambil kesimpulan, kita langsung vonis orang itu dapat. Kita sharing dulu, benar nggak nih orang ini ngomong begini, benar nggak ini ngomong orang ini begini. Karena saya ini 1 minggu ini ada 2 laporan itu untuk nama saya, katanya ngomong gini, ya. Tapi di alami sudah klarifikasi, jangan sampai terjadi terulang lagi, gitu. Karena apa? Kita ini walaupun RT tetap, ya, RT itu ketua rukun tetangga, pemimpinnya masyarakat di wilayahnya, betul. Jangan sampai RT ini benar-benar omongan orang. Harus kita simak dulu, kita filter dulu, tampung dulu. Jangan sampai diskriminasi. Kenapa? Ini kalau yang orangnya temperamen, emosional, jadi ribut. Makanya inilah kita jadi pemimpin ini harus siap. Jangan sampai mau dia lupa sama warga kita, ya. Apalagi sama-sama RT, gitu. Jangan sampai yang harus bisa kita selesaikan. Masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita tentu jangan sampai terulang kembali. Gitu. Jadi sekali lagi masalah BPD tadi perlu saya sampaikan, ini demokrasi 30 per RT ini cukup lumayan banyak juga ya pemilihnya, karena anggarannya memang minim. Lalu kita dari perluran bicara 200, nanti anggarannya siapa yang berapa lagi? Gitu ya. Jadi harus kita sampaikan ke orangnya, siapa yang mau mencalonkan diri silakan. Silakan, tidak ada yang melarang. Pak RW mau nyalonkan diri silakan. Ya enggak? Hah? Pak RW nyalon berhenti dulu, Pak. Nanti kata warganya enak aja loh. Iya. Saya pengen tahu kalau saya berhenti dulu berarti nih. Ya enggak, Pak? Ini surat pemberhentian mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Pak. Kalau pemberhentian Bapak punya masalah kan. Iya, gitu. Jadi kalau saya nyalon dulu nyalon tepat Pak. Saya sangat apresiasi kalau Bapak RW mau mendaftarkan diri, ya. Berarti kan ada peningkatan. Iya, gitu. Iya, mundur diri, Pak. Jadi begitu, Pak. Jangan sampai nanti enak aja lu bantuannya. RW ya, begitu jalan malam kerja lagi di desa. Iya, kok di meja. Jangan, ya sama-sama enak aja. Gimana warga kita jadi